Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini kita bahas problematika yang ada di dalam persoalan kurban yang setiap tahun dipersoalkan. Mudah-mudahan setelah penyampaian ini tak ada lagi yang berkelahi tentang persoalan daging kurban, kulit kurban, kepala kurban, dan siapa yang mau dikurbankan. Ya, mudah-mudahan tidak ada ya Bapak ya. Baik, kita ambil dari dua buku. Kitab yang pertama dari kitabnya Ustadz Abdus Samad, 33 tanya jawab kurban, dari karangan Haji Abdul Samad LCMA. Insyaallah mudah-mudahan buku beliau ini bisa kita jadikan rujukan untuk membahas persoalan kurban, yang saya yakin bahwa buku ini memang sengaja beliau buat agar dibaca oleh kita-kita untuk mengambil manfaat ataupun ilmu daripada persoalan yang terjadi di dalam dinamika kurban. Kemudian buku yang kedua saya ambil dari seorang ulama besar juga. Beliau menuliskan kitab dalam bentuk majmu' bersama. Judul bukunya adalah 63 tanya jawab tentang kurban dan hukum-hukumnya. Nah, sebagai buku pelengkap juga kita ambil dari bukunya karangan Buya Yahya dalam berbahasa Indonesia, karena mayoritas madhab di Indonesia ini orang-orangnya bermadhabkan Syafi'i. Tapi tidak menutup kemungkinan ada ikhtilaf dalam persoalan tersebut yang boleh kita angkat dan boleh kita coba sampaikan. Baik Bapak Ibu, persoalan udhiyah ini bukan persoalan biasa, tapi persoalan yang cukup serius yang memang selalu menjadi problematika. Kita ambil contoh. Pertama kita ambil contoh tentang daging kurban, kemudian kepala hewan kurban, kemudian mana yang lebih baik, kambingkah, sapikah, ontakah, kerbaukah, jawikah, kudakah. Kemudian bagaimana dengan kulitnya, bolehkah kita tukang-tukang jagal ini atau panitia kurban berhak mendapat upah dari bersifat daging dan lain sebagainya. Itu masuk dalam persoalan udhiyah yang harus dijawab. Banyak persoalan kurban ini. Beberapa waktu yang lalu, Ustaz, boleh tak kepala hewan kurban ini kami samak, setelah itu dijadikan hiasan. Jadi kepala hewan kurban ini disamak, setelah disamak dijadikan hiasan. Nah, bagaimana hukumnya gitu kan? Tahu ya Bapak Ibu yang pernah lihat ada kepala kambing yang digantung begitu, setelah disamak dan dibersihkan. Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang cukup serius. Bagaimana dengan orang-orang yang membuang isi perut sapi di sungai-sungai atau di parit-parit? Dan itu juga ada persoalan yang dibahas oleh para ulama, dan itu terikat dengan persoalan udhiyah. Baik, di dalam kitab 63 tanya jawab seputar kurban dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Kita mulai dari pertanyaan pertama tentang persoalan atau makna daripada udhiyah. Di dalam Al-Quran dikatakan ada satu ayat yang atau satu surat yang sangat pendek sekali. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baik, yang pertama pertanyaan, mahiya al-udhiyah, apa sih sebenarnya udhiyah itu? Dijawab oleh para ulama. Al-jawab, al-udhiyah hiya ismun lima yuzakka taqarruban ilallah. Udhiyah merupakan sebutan untuk hewan yang disembelih dalam bentuk ternak. Nah, langsung kita jawab, langsung kita sampaikan. Hewan yang boleh dipotong menurut 3 mazhab selain daripada menurut 4 mazhab selain daripada mazhab zahiri, hanya hewan ternak. Lepas dari hewan ternak tak boleh. Bahkan dalam mazhab zahiri ini
Dia mazhab itu Imam Ahmad ibn Absari, mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Di luar mazhab ini ada mazhab-mazhab yang lain, namanya mazhab Zahiri salah satunya. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, kata mazhab Imam Abu Hanifah itu, semua binatang selain daripada Imam Abu Hanifah, semua binatang ternak boleh dijadikan hewan kurban. Bahkan saking ekstrimnya yang paling ekstrim ada namanya mazhab Zahiri. Boleh dijadikan hewan kurban itu adalah ayam dan burung dan bebek. Tapi tidak lumrah dan masyhur di kalangan 4 mazhab ini. Di 4 mazhab ini semua sepakat bahwa hewan ternak adalah hewan yang boleh dijadikan untuk hewan kurban. Kecuali mazhab Imam Abu Hanifah sebagian mengatakan boleh yang tidak atau boleh di luar hewan ternak. Contohnya kuda. Contoh yang lain selain dari hewan ternak itu banyak, pokoknya selain daripada hewan-hewan tertentu. Yang menjadi kebiasaan adalah domba, biri-biri, kambing. Nabi bilang bahkan di dalam riwayatnya itu kabis atau kabis. Kabis itu sebangsa dengan domba, biri-biri. Kemudian satu lagi kambing yang selalu atau rusa. Bagaimana dengan sapi? Sapi sebangsa dengan sapi, kerbau, jawi, onta, itu ke atas lah gitu. Keledai juga masuk dalam pembahasan itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa arti udhiyah tadi? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pengorbanan yang kita korbankan. Apa yang kita korbankan? Hewan-hewan ternak yang kita beli. Apa contohnya? Kambing. Apa contohnya? Domba, biri-biri dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran hewan ternak itu ada bahasan lain, namanya Al-An'am. Al-An'am. Surat Al-An'am itu artinya surat hewan ternak namanya. Karena artinya Al-An'am, binatang-binatang ternak namanya. Baik, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi kita berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fi ayyamin nahar bi syaraitin makhsusah, di hari di waktu nahar. Nahar itu Idul Adha artinya. Nahar itu yauman nahar, hari Idul Adha, hari rayanya orang-orang yang melakukan penyembelihan. Bahasa kasarnya hari Idul Adha itu untuk, ini bahasa kasar tapi jangan tersinggung, untuk orang yang menyembelih. Siapa yang menyembelih? Yang berudhiyah, yang berkurban. Makanya Bapak Ibu, Ibnu Abbas sahabat Nabi itu, kalau dia tidak mampu, termasuk orang yang tidak mampu, apa yang dia lakukan agar dia bisa berkurban? Dia beli ayam, dia potong. Kenapa dia beli ayam dia potong? Ada semangat berkurban. Secara nilainya, nilai motivasi dan semangat kurbannya dia dapat. Tapi secara pahala yang berkaitan dengan hewannya dia tak dapat. Tapi nilai motivasi semangat ada, dapat pahalanya. Makanya Bapak Ibu, kenapa Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib melakukan hal tersebut? Karena berkaitan dengan ekonomi. Makanya karena ini berkaitan dengan ekonomi, maka para ulama mengambil kesimpulan, mengistinbat, mengambil hukum. Apa hukum yang berkaitan dengan persoalan kurban ini? Satu, hukumnya sunnah ainiyah, kata sebagian ulama. Apa sunnah ainiyah? Itu sunnah yang hanya berpatokan pada diri seseorang saja, yang didasarkan pada diri seseorang. Yang kedua, sunnah kifayah. Kalau sudah ada satu, yang satu keluarga tadi, misalkan satu keluarga ini ada 5 orang,
Cukup kepala keluarganya satu orang berkurban, yang lain tidak ada lagi urusan dengan mereka. Artinya yang lain sudah dapat sunnah kifayah. Tapi sebagian ulama lain mengatakan sunnatun muakkadah, sunnah yang ditekankan bagi mereka yang memiliki harta. Bahkan di dalam riwayat yang lain, bahkan dalam pandangan mazhab yang lain mengatakan ada yang hampir mewajibkan persoalan kurban tersebut. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Kata para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa hampir sampai pada derajat wajib bagi siapa? Bagi orang-orang yang mampu. Tapi itu hampir sampai. Bahkan wajib bagi keluarga Nabi, bagi Nabi dan keluarganya. Bagi Nabi dan keluarganya hukum daripada kurban ini wajib. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bagi Nabi dan keluarganya. Bagi kita bagaimana Pak Ustaz? Bagi kita sunnah saja. Sunnah itu dikerjakan kita pahala, tak dikerjakan kita tak berdosa. Makanya Bapak Ibu ada kaitan pertanyaan selanjutnya itu. Kalau gitu Pak Ustaz, bagaimana kalau kami ini pengen kali kurban, cuman duit tak ada, kalau kami hutang boleh tak? Nah, ini kan ada orang, sekarang banyak pertanyaan begitu. Keluarlah program namanya apa namanya itu, berhutang, apa namanya itu programnya kemarin itu ya, cicilan kurban namanya, apa namanya, iuran kurban, cicilan kurban gitu ya. Nah, arisan kurban juga ada. Nah, kalau dia dilunasi sebelum penyembelihan, maka tak ada masalah, boleh saja. Dia kan nyicil namanya, nyicil. Saya pinjam uang ke bank untuk bayar kurban, tapi sebelum itu penyembelihan sudah lunas, tidak ada masalah, mubah saja. Secara hukum berhutang untuk berkurban dalam konteks ibadah dibolehkan dengan syarat: satu, dia mampu mengembalikan uang tersebut; yang kedua, tidak ada niat untuk memanipulasi dan tipu daya; yang ketiga, menyesuaikan dengan kemampuan. Jadi kalau orang tak mampu, misalkan duit gajinya cuma 1 juta, dia pinjam sama bank 2 juta untuk dibayar sebulan, kan tak mungkin Pak. Artinya di luar daripada batas kemampuan. Makanya di sini kurban itu dihukumi sunnah. Kita rujuk kepada sejarahnya. Sejarahnya diambil dari pertama, sejarahnya anak Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil. Allah pengenkan mereka mendatangkan pengorbanan yang dari diri mereka untuk memberikan yang terbaik kepada Sang Pencipta. Maka di antara kedua mereka saling memberikan. Yang satu memberikan kambing domba yang terbaik, yang satu membawa buah-buahan tapi sudah mendekat pada busuk. Di sini ada ilustrasi. Yang satu mengorbankan yang terbaik, yang satu khawatir dia terhadap kehilangan harta. Nah, disinilah Bapak Ibu dikembalikan kepada persoalan kita. Makanya kata Buya Yahya, kalau bisa berkurban itu yang bagus. Misal ada sapi, yang sapi itu besarnya sehat, jangan besar doang. Kalau besar saja sapinya, karena besar kena suntik, dan Bapak Ibu tahu, dan mohon maaf nih khusus buat panitia, jangan sampai membeli hewan ternak atau sapi atau kambing yang besarnya karena suntik atau besar air, tak boleh. Jadi kalau kita tahu masih kita beli, haram, berdosa kita. Yang lebih berdosa lagi siapa? Yang menyuntik. Siapa yang menyuntik? Yang punya. Nah, ini sekarang nih banyak calo-calo kurban nih, calo-calo hewan-hewan ternak nih banyak betul. Bagus, tempat aku bagus. Kalau dia sesuai perkataan tak ada masalah Pak. Kalau sampai di tempat kita berbeda, itu yang menjadi masalah. Ya, sehingga kita bertanggung jawab penuh panitia kurban terhadap persoalan tersebut. Nah, inilah mengapa menjadi panitia kurban itu tidak mudah, tidak enak Pak. Karena tanggung jawabnya besar. Enak kok Ustaz dapat dagingnya, siapa bilang? Tidak boleh mengambil upah dari situ, haram. Misal dipotonglah
dipotong daging-daging tadi, ini adalah upah panitia kurban sama tukang jagal, haram. Kalau dia makan, dosa. Makanya bahasa sederhananya para ulama, tukang kurban ini relawan. Nah, ketika mau ngambil upah, silahkan disepakati dengan mereka yang berkurban untuk diambil upah dari mereka melalui panitia yang mengkoordinir. Kemudian orang-orang yang berkurban ditarik duit dari situ untuk membayar operasional dan upah. Boleh, tidak ada masalah, Pak. Boleh. Contohnya dengan yang pernah dilakukan. Tapi harus jelas. Contoh, hewan kurban itu satu sapi itu anggaplah 18 juta. 18 juta bagi 7. Kira-kira dapatlah 26, anggaplah 26. Berarti 26 juta itu 2.600.000 dikali 7 dapat 1 ekor sapi. Nah, berarti ada berapa orang di dalamnya? Ada 7. 7 orang ini diambillah untuk biaya operasional sekaligus untuk biaya penanganan, untuk upah tukang orang-orang yang panitia ataupun tukang jagal tadi. Boleh Pak, tapi disampaikan di awal. 26 untuk sapinya, 150 atau berapapun yang diambil disepakati, silahkan, tidak ada masalah. Misalkan ambil 200 atau 150 untuk biaya penanganan. Berarti 150 kita anggap 150 kali 7. Berarti berapa semuanya? 5 kali 7, 5 kali 7. Berarti berapa saudara? 1.050.000 satu sapi. 1.050.000 ini dipisahkan dengan dipisahkan dengan 18 juta tadi. Kenapa begitu? Biar tidak bercampur, Pak. Kalau bercampur, misal bersisa duit, mohon maaf, Bapak Ibu sudah beli sapi nih, ternyata setiap 1 ekor sapi ini harganya cuma senilai 25.500.000. Adalah sisanya 500. Kalau 500 itu istilahnya Bapak ambil ya, maka hukumnya haram, kecuali ini dikembalikan kepada mereka yang berkurban. Dia ada cara yang paling ampuh dan aman. Caranya adalah, anggaplah harga sapi ini 26 juta, kita kasihkan kepada penjual tuh 26 juta. 18 juta. Nah, 18 juta kita kasih nih. Ternyata dikembalikan kepada kita begini. Ini 18 juta sudah kami terima. Dan ini ada uang bantu operasional masjid sebesar 500.000, atau mungkin dia bahasakan karena melalui perantara Bapak atau perantara siapapun, saya kasih ini 500.000 untuk Bapak. Silakan, tidak ada masalah. Itu tak lagi masuk dalam duit kurban. Masuknya dalam duit apa? Hibah namanya. Tapi kalau dia kita dari awal 18 juta, oh bayar aja 17.500.000. 500-nya itu untuk kamu. Tidak bisa, Pak. Karena 500.000-nya masih terikat sebelum transaksi. Kita terjadinya dapatnya sebelum transaksi. Kalau sudah transaksi, mereka kembalikan, maka itu sudah berbentuk hibah namanya. Kita sudah aman, Pak. Nah, yang begini-begini nih, meskipun nampaknya sederhana, tapi bermasalah dengan kita. Kalau sebelum transaksi kita mengambil duitnya orang-orang yang berkurban. Nah, disinilah kemudian Bapak Ibu harus mengembalikan. Kalau duit itu kita dapat sebelum transaksi, ketika ini kita sampaikan kepada jamaah, ini duit ada sisa. Dari 10 sapi ada sisa duitnya 5 juta rupiah. Kira-kira kalau kami pakai untuk operasional boleh apa tidak? Boleh, kata jamaah. Silahkan lanjut, tidak ada masalah. Tapi kalau kata jamaah, balikkan duit kami, kata. Kita harus mengembalikan, Pak. 500.000 bagi 7. Siapa di antara mereka yang minta? Di antara 7 itu yang minta cuma 1 orang, ya kembalikan sekian. Dari 500.000 bagi 7. Agar tidak, kenapa tidak boleh dicampur? Kecuali setelah transaksi mereka kasih, kita gabung dengan duit operasional tadi. Boleh sangat, tidak ada masalah. Karena statusnya hibah. Nah, kalau sudah hibah statusnya, terlepas dari urusan kurban. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini harus, karena kita ingin menghindari sesuatu yang mohon maaf sifatnya tidak
sifatnya yang haram, sifat yang syubhat, agar kita tidak terjebak dalam perbuatan yang salah. Nah, itu poin penting untuk disampaikan. Baik, kapan kurban itu menjadi wajib? Kapan kurban itu menjadi wajib? Kurban itu bisa berubah menjadi wajib ketika seseorang tersebut bernazar. Ya Allah, aku bernazar, tahun depan aku berkurban. Ya Allah, aku bernazar, tahun depan aku berkurban. Berarti tahun depan dia wajib berkurban. Wajib. Dan karena dia bernazar, maka hewan kurban ini yang terikat dengan nazarnya tidak boleh si yang berkurban tadi memakannya, karena masuk dalam status nazar. Kalau nazar, yang bernazar tidak boleh makan hewannya, tidak boleh, dan tidak boleh dibagi kepada orang kafir Quraisy. Mohon maaf, orang kafir, orang Nasrani tidak boleh. Tapi kalau statusnya sunnah, baik itu akikah ataupun kurban sunnah, maka statusnya boleh saja. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, ini begitu persoalan hukum di dalam persoalan ini. Baik. Contoh nazar yang dihubungkan dengan kejadian. Jika aku lulus sekolah tahun ini, aku akan berkurban. Ya, ini ada kaitan dengan nazar. Kalau yang seperti ini masuknya dalam konteks nazar. Nah, kalau nazar ini sudah ada hukum tersendiri, hukumnya wajib dibayar sampai mati. Nah, maka Bapak Ibu mohon maaf bagi yang bernazar, tolong ingat-ingat, sebelum mati nazar itu sudah harus lunas. Nah, kalau tidak selesai harus diselesaikan oleh ahli waris dalam nazar tersebut, karena dia terikat dengan sumpah itu Pak, terikat dengan sumpah. Baik, itu contoh. Nah, itu pertanyaannya. Nah, kemudian adakah niat berkurban? Sebagian ulama mengatakan, aku berniat berkurban dengan kambing ini karena Allah Ta'ala, dalam bahasa Indonesia. Boleh Ustaz? Boleh sangat Pak, tak ada masalah. Allah paham je Allah itu dengan bahasa kita insyaAllah. Nah, tadi ada pertanyaan, Ustaz, apakah kami berkurban ini harus dengan akad, transaksi akad begitu? Baik, saya sampaikan, dalam sebagian pandangan ulama terkhusus madhab Syafi'i mengatakan memang ada istilah transaksi akad. Aku berkurban kepada panitia. Kita berkurban bukan kepada panitia, kita berkurban kepada Allah melalui perwakilannya adalah panitia kurban. Panitia kurban, apakah ketika kita berkurban kepada panitia sudah selesai? Belum. Kapan selesainya? Ketika penyembelihan dan pembagian daging tersebut selesai, barulah lepas istilah kita berkurban. Pada hakikatnya Bapak Ibu, kurban itu pribadi. Kurban itu kembali kepada kita. Harusnya kita yang potong, harusnya kita yang kuliti. Kita yang potong, kita yang kuliti. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu mau, ya silakan. Ustaz, aku kurban sendiri. Boleh, potong sendiri, tidak masalah. Nah, ajak anak-anak. Tapi kalau kita mau, tapi kalau tak sanggup, tak usah. Ada sapi di rumah Ustaz, kami potong sendiri. Pas dipotong ditendang sama sapi, hilang. Orang-orangnya pun hilang. Ada masalah ini Pak. Ada kejadian. Nah, mohon maaf ada kejadian. Ya, ini kejadian satu sisi lucu, satu sisi kita kasihan juga Pak. Karena memang dia tak paham, tidak terlalu mengerti, ingin mencoba memotong, tapi ternyata sapinya memberontak. Ya mohon maaf Pak, ya sapinya nendang orang yang megang. Jadi bahaya juga hal-hal seperti itu. Dan kalau kita tak tepat sasaran, kita menyiksa sapi. Kalau kita menyiksa sapi itu masalah bagi kita. Secara etika kita bermasalah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Nah, ini waktu niat menurut jumhur ulama Hanafi, Maliki dan Hambali. Waktu niat terbentang dari saat menentukan kambing kurban hingga waktu penyembelihan. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Sedangkan menurut Syafi'i mengatakan saat penyembelihan hewan kurban. Nah, makanya tadi saya sampaikan, panitia kurban ketika kita menyerahkan kepada panitia itu sebenarnya belum selesai.
belum selesai. Tapi kalau kita rujuk kepada pemahaman Hambali, Maliki dan Abu Hanifah atau Hanafiyah tadi, kita baru niatnya. Kapan eksekusinya? Keeksekusinya ketika penyembelihan. Disitulah Pak, ketika kita nyembeli dipanggil Ridwan bin Ahmad. Dibacakanlah doanya di situ. Sesungguhnya ini adalah kurban dari Ridwan bin Ahmad. Semoga engkau terima ya Allah. Terimalah kurban ini untuk dirinya dan keluarganya, karenamu ya Allah. Akan begitu, selesai, potong sampai pembagian itu selesai, maka barulah selesai istilah kurban itu Pak. Karena kalau kita cuma kurbankan hewan saja, belum kita bagi, belum nampak nilai kurbannya. Karena nilai kurban itu dimensinya sosial. Selain daripada hablum minallah, ada hablum minan nas. Makanya kenapa kurban itu adalah sesuatu, melepaskan sesuatu, memotong sesuatu yang sangat kita cintai. Istilah kata, aku ada duit 5 juta atau 3 juta, aku mau kasih kepada orang. Silakan. Kan kalau kita mau kasih itu tergantung pada diri kita Pak, ikhlas atau tak ikhlas. Sanggup nggak kita melepaskan duit 5 juta ini atau 3 juta ini atau 6 juta ini untuk orang-orang yang tidak mampu. Makanya bahasanya kalau ditarik makna sesungguhnya daripada kurban ini, kita melepaskan, memotong hawa nafsu kita, memotong cinta terhadap dunia kita untuk bisa saling mendekatkan diri kepada Allah, untuk bisa menunjukkan dimensi sosial kita kepada sesama. Bapak Ibu, saya pernah ada cerita. Ini kebetulan di 2 tahun yang lalu yang bertanya, Ridwan, aku non-Islam, Chinese. Dia bilang, aku beberapa tahun belakangan ini selalu dapat daging kurban. Kemudian dia bilang apa sama saya Pak? Kalau aku berkurban boleh tidak? Kita ketawa Pak. Saya waktu itu ketawa juga, sama kayak Bapak itu ketawa. Saya tanya, ente bukan Islam dan tidak bagaimana dalam ajaranmu, saya bilang. Dan pertanyaan saya tambah Pak, mengapa ente mau berkurban? Dijawab Pak, ini jawaban dia Pak. Kata dia begini, lain rasanya daging kurban tuh Ridwan, katanya. Aku orang mampu kami beli daging itu, apalagi daging sapi itu mampu. Cuma rasanya beda dengan daging kurban yang kami dapat. Setiap tahun saya dapat, kata dia. Jadi sudah tahun ketiga kalau tidak salah dia bilang itu. Sudah 3 kali dapat, dia merasakan kok lain ini, beda, kok ada berkahnya begitu gitu. Nah Ridwan, pokoknya aku ada uang sekian, 23 juta kalau tidak salah saya waktu itu, ini duit untuk berkurban, katanya. Saya jawab Pak, kalau Anda yang berkurban, dimensi sosial Anda dapat, tapi secara pahala di sisi Sang Pencipta dalam agama kami, Anda tidak dapat. Saya bilang, tidak dapat pahalanya, tetapi secara hukum sosial Anda dapat. Kemudian saya tanya, apakah Anda punya karyawan yang muslim? Dijawab sama dia, punya, kata dia. Kalau tak salah aku punya 7 orang apa 8 orang, kata dia gitu. Pas itu Pak, saya bilang itu. Bagaimana kalau seandainya kurban uang 23 juta ini Bapak berikan kepada mereka, yang 7 orang ini, satu kelompok ini, mereka berkurbanlah atas nama mereka dan keluarga. Bapak dapat sisi sosial kebaikan, tetap dapat daging juga, tapi satu sisi pahalanya tetap bisa mengalir kepada orang-orang yang berkurban atas nama mereka. Nah kalau cuma nama Bapak doang, nggak bisa Pak, terputus. Anda tidak seagama dengan kami. Oh begitu ya Ridwan? Iya, biar bisa dapat manfaatnya banyak, pakai nama orang-orang ini Bapak berikan kepada mereka dengan ikhlas. Apa dijawab sama dia? Saya pun tidak mengira Pak jawab. Oh kalau gitu tidak ada masalah, masukkan aja, kata dia. Dipanggillah Pak karyawannya tadi, salah satu di antara 7 tadi dimasuk. Apa kata karyawannya tadi? Alhamdulillah tidak perlu saya kurban tahun ini, kata dia. Cukup dari. Tapi Pak, dimensinya itu. Beberapa kali kami memberikan daging kurban itu kepada non muslim, jawabannya hampir sama Pak. Kami pernah coba dari 10 orang yang pernah menerima, 9-nya bilang begini, berbeda daging kurban ini dengan daging yang di pasar. Saya bilang, sama-sama sapi itu, saya bilang. Beda, kata dia. Jadi itulah yang kita tidak bisa kita lihat dari sisi itu ya Pak. Ini namanya spiritual. Artinya memang ada kelebihan, tapi
Kita hanya bertanya, tidak sebanyak orang ya, hanya beberapa orang yang kita beri, dan mereka setiap tahun non muslim yang kita beri, apa kata mereka? Kami menunggu daging ini, gitu dia. Coba bayangkan Pak, kami menunggu daging. Jadi betapa bahagianya kita ini Pak, yang berkurban, Bapak Ibu yang berkurban ini ditunggu. Bahkan yang menunggu bukan orang tidak mampu saja, orang-orang yang non Islam pun yang dapat. Tapi ingat, lagi-lagi yang mereka berhak dapat hanya berasal dari kurban sunnah, baik itu akikah maupun itu kurban di Idul Adha. Berbeda dengan nazar. Nazar tak boleh. Nazar tak boleh, yang bernazar tak boleh makan. Nazar tak boleh juga diberikan kepada non muslim. Baik, catatan penting dalam niat. Menurut pendapat jumhur, lebih mudah untuk dipraktekkan, yaitu asal kita sudah memiliki binatang kurban, lalu kita niatkan untuk berkurban, maka sudah sahlah kurban kita, kata beliau. Ini kalau yang seperti ini terlalu sederhana, ini biasanya dipakai oleh madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi Bapak Ibu, apapun insya Allah semua yang Allah berikan, itu semua yang kita niatkan untuk Allah, semoga Allah jawab. Kemudian Bapak Ibu, ada pertanyaan, lebih baik mana, kita berkurban dengan sapi atau kambing? Nah, ini penting Pak, biar kita tahu dasarnya Pak. Mana yang paling baik Pak, kambing kah atau sapi kah? Kambing. Kambing itu sejawat dengan domba, biri-biri, rusa. Nah, itu sama itu Pak, setingkat lah itu. Kabas tadi atau kabis tadi sama. Nah, kenapa kok tidak sapi? Karena waktu itu Nabi menyebutkan domba. Terimalah kurban dariku, untukku, untuk keluargaku dan umatku, kata Nabi. Atas namaku, keluargaku dan umatku. Bukan berarti satu ekor kambing itu bernilai untuk semua. Ini berlaku untuk Nabi, benar. Jadi Bapak Ibu begini, bahasa ini kita jelaskan dulu. Sebaik-baiknya dalam kurban itu adalah kepala keluarga. Jadi kalau kepala keluarga yang berkurban, yang lain dapat pahalanya, dapat untuk yang lain. Tapi kalau yang berkurban itu istri misalkan, dia tak bisa menyeluruh kepada suaminya. Bisa jadi kepada anaknya tapi tak dapat kepada suaminya. Tapi kepada suami, kalau suaminya, atas nama suaminya, yang lain ngikut. Nabi mencontohkan itu karena Nabi ketika itu sebagai tokoh bagi diri dia dan keluarganya, begitu juga bagi umat yang menjadi bimbingan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, tapi Ustaz, kalau seandainya kami niat begitu, bolehkah kami niat satu kambing ini untuk anak-anak kami Ustaz? Pokoknya aku atas nama saya dan keluargaku, boleh begitu? Boleh saja, tak ada masalah. Karena dalam hadis Nabi begitu. Nah, tapi kok kenapa Nabi tidak sapi Ustaz? Nah, kapan kok bisa sapi ini kok bisa dinalar dengan satu sapi ini 7 orang? Dan ternyata Bapak Ibu, setelah kita telusuri, ini baru-baru ini saja populer, 2 abad belakangan ini. Sebelumnya enggak. Yang populer itu apa? Ya kambing. Tapi ternyata ada beberapa pengamat mengatakan, mengapa kok bisa berubah kepada sapi dan lain sebagainya. Yang pertama, alasan pertama, bolehnya binatang ternak apapun. Berarti kan tidak harus kambing. Boleh sapi, boleh yang lain, onta. Yang kedua, keterbatasan kambing yang sehat ketika itu ternyata menjadi persoalan. Permintaannya banyak, jumlahnya sedikit, sehingga dibolehkanlah menggunakan sapi. Lah kok bisa satu ekor sapi dibuat menjadi 7 orang? Ditakar samanya Pak. Jadi berapa harga sapi tadi, diukur rata-rata daging 7 ekor kambing tadi, sama, bukan sama sebenarnya, hampir mendekat kepada 1 ekor sapi. Maka diambillah itu 1/7 tadi. Maka 1 ekor sapi untuk 7 orang. Tapi kalau mau tengok banyak daging, ya jelas sapi Pak. Makanya sekarang orang ada yang lebih banyak lagi selain dari sapi Pak, kobau.
Tapi harga kerbau berapa tuh sekarang? 30. Alamak, rupanya bisa jadi lebih dari 7 orang tuh kalau begitu. Nah, itu bagus, Pak. Jadi semakin banyak semakin bagus sebenarnya. Tetapi secara kalau kita mau melihat sebaiknya kembalikan kepada kambing yang pernah dilakukan oleh Nabi. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Sebenarnya panjang nih, masih banyak. Ada 101 pertanyaan. Tapi kita tak mungkin jawab semuanya. Baik. Boleh tuh. Yang nazar tadi. Kan seperti korban ini kan ramai-ramai. Betul. Yang nggak boleh dia makan itu sapi atau korban yang biasa aja, atau korban lain boleh nggak? Biasanya masih ini dibagi-bagi. Betul. Nah, itu gimana tuh? Baik. Kalau dia nazar, yang tak boleh yang punya dia saja. Oh, yang lain boleh. Kalau bisa nanti disampaikan. Kalau bisa nanti pas orang yang benar ini untuk bagi yang bernazar harus menyampaikan, saya ini sapi saya, bukan anggaplah sapi karena kan di situ 7 orang, tidak hanya bapak sendiri kan, dan kita tidak bisa juga membagi itu kan. Anggaplah itu punya bapak, anggaplah saya di sapi ini karena saya ini bernazar, maka kan saya tidak berhak dapat ini sapi saya, nazar saya. Nah, sampaikan kepada mereka, mudah-mudahan, dan harus ini panitianya juga harus mengerti nih. Kalau tidak mengerti bahaya juga ini. Tapi kalau seandainya, mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon maaf. Kalau sama-sama tidak mengerti dan bapak kemakan itu jangan dibahas. Karena kenapa? Ya insya Allah ma'fu anhu, maklum dimaklumi. Karena sama-sama tidak tahu. Tukang panitia tak tahu, bapak pun tak tahu, apakah boleh atau tidak, maka tidak bisa dihakimi. Nah, disinilah pentingnya kita untuk mengetahui. Tapi Bapak Ibu, sebagian ulama mengatakan ketika nazar itu lepas daripada persoalan kurban, maka dia sudah paham kan? Misal saya nazar untuk anak sekolah, lulus anak saya nazar lah pokoknya, kambing, potong kambing, makan kambing. Ini kurbannya kurban wajib kan? Jadi kita tidak boleh makan dan orang nonis nggak boleh dapat. Jadi siapa yang boleh? Ya selain daripada itulah pokoknya. Tapi kan itu tahu kita. Yang tadi kan bercampur. Nah, kalau kita kasih tahu, kalau kita sampaikan bahwa ini adalah nazar, maka mereka akan mengambil dari bagian yang lain, bagi yang mengerti. Maka saya menyarankan kalau memang itu ada bentuk nazarnya, sampaikan kepada ketua panitia. Biasanya ketua panitianya kan mengerti nih, ada yang ustadz biasanya kan begitu untuk disampaikan. Gitu ya Pak, insyaallah. Baik, ada lagi Pak, silakan pertanyaannya. Kalau dia mau nanya masalah kurban, ini panjang masalah kurban ini, banyak masalahnya 101. Tapi kan tak mungkin dibahas semua. Kalau dibahas semua habis waktu kita. Baik, ini pun sudah berbunyi. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, ada satu hal yang sangat cukup krusial. Yang pertama itu persoalan upah dari orang-orang yang menjadi panitia. Tadi saya sudah sampaikan berbagai sekaligus dengan solusinya. Tidak ada istilah daging upah untuk panitia ataupun penjagal. Tidak boleh. Karena hukumnya haram. Apalagi Ustaz, kalau ada mereka yang diam-diam ngambil, itu jelas tak boleh. Karena diam-diam ini banyak Pak. Karena hari Ahad kemarin ada pertanyaannya sama persis seperti yang saya jawab sekarang. Apa kata mereka? Ustaz, ibu-ibu tuh Ustaz, mereka kalau sudah ikut motong-motong, itu sempat mereka masukkan dalam kantong mereka tuh Ustaz. Nggak tahu kantong yang mana, pokoknya ada kantong yang mereka selipkan begitu. Yang seperti ini, itu tidak boleh karena hukumnya haram. Ustaz, boleh tidak daging kambing itu, daging kurban ini kami ambil sedikit, kami masak dan kami makan bersama? Tidak boleh. Yang boleh itu kalau ada daging kambing atau yang sifatnya akikah. Boleh, kalau akikah boleh. Atau memang sengaja beli 1 ekor kambing untuk makan bersama, boleh, silakan. Kalau izin Ustaz sama yang bilang kurban tuh, kita izin nanti itu dimasak ke panitia apa boleh Ustaz? Di sama siapa? Yang ikut kurban. Yang ikut kurban. Izin sama yang ikut kurban. Daging itu bukan punya yang ikut kurban saja. Yang punya kurban tuh dagingnya cuma sedikit. Yang punya misal 1 kambing. 1 kambing kan 1 orang. Sekarang saya tanya, berapa haknya mereka? Haknya yang berkurban di situ? Sepertiga cuman. Selisanya harus kemana? Kepada yang berhak mendapatkan. Kan kita nggak tahu yang berhak siapa sekarang. Makanya yang berhak ini siapa? Setelah diberi baru kita tahu siapa yang punya haknya. Setelah kita tahu, misalkan kita patok nih orang-orang yang mengambil daging ini nanti, si A, si B, si C, itu bolehlah. Kalau mau dipatok betul,
tapi kan niatnya sudah nggak benar itu, mau ngambil daging tadi untuk dimakan kan gitu. Maka para ulama mengambil kebaikan, tidak ada istilah mengambil daging dari hal tersebut untuk makan bersama, kecuali ketika dalam rapat semua orang yang diundang berkurban tadi diundang di situ, mewakili, boleh ndak nanti kami ambil sebagian daging ini. Tapi sebenarnya juga ndak bisa. Kenapa? Karena yang mendapatkan belum tentu yang berkurban, masyarakat yang lain. Kan masih banyak masyarakat yang tidak menjadi panitia, dan masih ada masyarakat yang tidak berkurban. Disinilah yang kita khawatirkan, mengambil hak orang. Tapi kalau ada duit sendiri 2 juta, beli kambing sendiri, masak sendiri, silakan. Atau kurban atau akikah, boleh, silakan. Nah, sama istilahnya dengan tadi Pak. Ini mohon maaf, ini saya sampaikan, sekarang itu ada orang yang sengaja malas-malas motong tulang. Nah, ini karena dia malas motong tulang, akhirnya kan tulang itu dikumpulkan. Kan nggak ada yang mau akhirnya kan. Nah, kalau nggak ada yang mau, dimasukkanlah dalam kantong dengan alasan ini nggak ada yang ngambil Ustaz. Makanya potongnya jangan besar-besar. Kalau sebesar kaki tadi dipotong memang susah bawanya itu. Maka tetap harus dipotong, termasuk kepalanya, termasuk kulitnya. Masalah nanti mereka tidak mau, ketika kita sampai di tempat mereka nggak mau, ya silakan, alhamdulillah. Kalau mereka tidak mau, yang penting begini Pak, kalau mau ngambil daging itu secara apanya begini, serahkan dulu kepada pemiliknya, dan pemiliknya kalau dia tidak mau mengembalikan kepada kita, maka jatuhnya hibah, tidak lagi kurban, dan itu boleh saja kita manfaatkan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, kalau ada sisa-sisa, maka berikanlah kepada fakir miskin yang misalkan mereka belum mendapatkan ataupun kurang, boleh, tidak ada masalah, ini sisa. Nah, tapi kita tidak boleh memakannya terkhusus untuk panitia. Ini mohon maaf memang agak sedikit bagaimana, tapi harus kita sampaikan. Ulama-ulama mengatakan termasuk baginda Nabi mencela orang-orang yang memakan daging kurban untuk sebagai upah ataupun memakan dagingnya tanpa seizin yang pemiliknya. Ini menjadi masalah Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi perhatian kita bahwa persoalan-persoalan kurban ini harus diseriusi, karena memang takut ada celah dalam persoalan tersebut yang kita tidak tahu. Bisa jadi yang kita makan itu bukan haknya kita. Bahkan Bapak Ibu, ini kemarin pertanyaannya di hari Ahad ini, nah, ini kebetulan kami bersama beliau, itu ada majelis taklim ibu-ibu. Satu orang itu ikut 5 majelis taklim, maka satu orang itu bisa mendapatkan 5 kantong daging, karena dia ikut 5 masjid. Masjid sono ikut, masjid sono ikut, masjid sono ikut, dia dapat Pak. Jadi 5 kilo dia dapat daging tadi. Gimana tuh satu hukumnya gitu? Ini yang agak susah untuk kita jawab, karena bisa jadi kita haramkan juga nggak bisa, karena ada sosialnya. Tapi kalau kita tinjau dari segi etika, kita lihat Pak, kalau masih ada orang yang belum dapat, misalkan Masjid Jabal Rahmah, kita kasih, ada orang yang rajin ke masjid meskipun bukan RW sini, tapi kita kasih. Sementara ada satu RW sini yang belum dapat, maka itu tercela Pak. Maka yang paling penting itu sekitar sini dulu. Setelah di sini selesai dan berlebih mau kita lapor keluar, itu silahkan, tergantung kepada panitia setelahnya. Bisa begitu Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah keyakinan kita, menambah pengetahuan kita. Insyaallah mudah-mudahan kita yang berkurban Allah ridhai dan Allah berkahi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.